khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah tetapi amalnya baik. Tapi wasyarrun nas, sejelek-jelek orang adalah man tala umruhu, dikasih usia panjang oleh Allah tapi amalnya buruk. Nah, dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Allah telah menyediakan syahrul Ramadan syahrun azim, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar au abwabul jahim wa sufidati syayatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu surga di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ulama dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu abwabul jannah, ya, itu caranya adalah dengan memperbanyak amal soleh, aksarus sholat, aksarul istighfar, aksarus sadaqat. Jadi pintunya itu adalah amal soleh. Tanpa amal-amal soleh maka tidak mungkin kita bisa mengejar, walaupun juga pintu surga telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan. Dan orang amal soleh ini masya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, diberikan kehidupan yang barokah, kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Mukarram falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Amin lingkungan Karangpanas, Abnan, Mataram, NTB, Indonesia, dunia, yang saya muliakan dan hormati, bil khusus mami-mami tiang, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, uminda semua yang hadir pada pagi hari ini, yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiang Pelunggu Sami bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini salah satu ibadah yang disaksikan langsung oleh malaikat Allah. Sholat subuh ini yang memiliki fadilah yang besar. Oleh karena itu alhamdulillah kita bisa bersama-sama sholat subuh di masjid ini, sekaligus kita berada pada suasana ibadah, yaitu di bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan panjang umur, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua besok mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, salah satu kebahagiaan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah kita ini bisa dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Ada yang H-1 Ramadan kurang sehari sudah dipanggil Allah. Ada juga belum melaksanakan puasa malam sudah dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah tiang pelunggu Zami masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan niki alhamdulillah bulan yang sangat dirindukan oleh setiap umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Ramadan niki banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Nah, Allah punya 100 rahmat. Dari 100 rahmat ini, satu rahmat diturunkan oleh Allah untuk seluruh makhluknya. Jadi rahmat Allah untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk lingkungan, semuanya diperebutkan makhluk Allah di muka bumi ini. Tapi begitu pada bulan Ramadan yang 99 disimpan oleh Allah itu diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada umat Nabi di bulan Ramadan tidak mendapatkan rahmatnya, itu sungguh rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata baginda Nabi, syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun. 10 hari di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan rahmatnya. Maka hari ini kita sudah sampai di hari keberapa, Bu? Hari keberapa? Masya Allah, sudah hari ke-6. Tidak terasa, tiba-tiba sudah hampir 1 minggu kita bulan Ramadan. Jadi Allah begitu luasnya rahmat. Nah, bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah, rahmat diturunkan oleh Allah. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Besok babak kedua 10 hari yang tengah-tengah pintu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan 10 hari yang terakhir adalah kita dijauhkan dari api neraka. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, betapa nikmatnya kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Tinggal bagaimana tiang pelunggu Sami memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini. Yang santai-santai ya dapatnya santai, yang ibadahnya ini
selalu berupaya meningkatkan ibadah, maka juga Allah akan dekat dengannya. Maka mumpung tiang pelunggu sami masih diberikan umur oleh Allah berjumpa dengan Ramadan ini, kita manfaatkan, kita atur waktu Ramadan agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa ini penting penggunaan waktu? Ada satu cerita. Dulu ada namanya sahabat Tolha bin Ubaidillah. Sahabat Tolha ini sangat memanfaatkan waktu Ramadan. Sahabat Tolha ini punya dua sahabat karib. Ya, kalau ibarat sahabat karib itu kemana-mana dia jalan bersama, saking dekatnya, curhat ke dia, ngobrol sama dia. Nah, dua sahabat ini ketika mendapatkan panggilan perang jihad fisabilillah, maka ikut berjuang jihad fisabilillah. Dua sahabat Tolha ini berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya bisa gugur di medan perang sehingga akan menjadi syahid di hadapan Allah. Nah, nampaknya dua sahabat ini yang satu dikabulkan oleh Allah syahid di medan perang, yang satunya pulang membawa kemenangan. Maka hari demi hari, bulan demi bulan, berjalan 1 tahun. Tiba-tiba sahabat yang satunya ini ada sakit sampai kemudian menemui ajalnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu wafat, maka sahabat Tolha bin Ubaidillah ini tiba-tiba bermimpi ketemu dua temannya, yang satu syahid, yang satu wafat sakit, sama-sama orang soleh. Dalam mimpi Tolha ini, beliau berdiri di depan pintu surga. Wah, kalau kita mimpi di depan pintu surga, kira-kira gimana, Pak? Mau masuk enggak? Hah? Begitu mimpi, tiba-tiba di depan pintu surga ini ada panggilan. Yang dipanggil sahabat yang terakhir, yang wafat, bukan yang syahid. Terdengar suaranya, sahabatnya dipanggil untuk masuk surga. Kemudian setelah itu ada panggilan lagi dalam surga, dipanggillah sahabat yang syahid. Tolha ini mikir, kok yang dipanggil yang belakangan, yang bukan syahid, kok dia yang dipanggil duluan? Tolha ini nunggu. Tiba-tiba ada suara di balik pintu surga itu, hai Tolha, kamu kembali dulu, belum waktunya. Begitu disuruh kembali, belum waktunya, bangun dia. Terkejut dia. Masya Allah, mimpi saya. Nah, akhirnya dibicarakan, disampaikan berita mimpinya ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain ini juga tidak percaya, tidak mungkin. Mestinya yang dipanggil itu ada yang syahid, bukan yang belakangan, karena dia duluan. Apalagi matinya mati syahid, ya. Mati syahid ini adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yadkhuluna al jannah, akan masuk surga. Tidak percayanya. Akhirnya cerita ini sampailah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa betul itu ya Rasul? Maka
Maka jawab Rasulullah, betul. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasul balik bertanya, bukankah dia belakangan wafatnya? Dan 1 tahun berikutnya bukankah dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Kalau pada bulan Ramadan dia manfaatkan dengan baik dan dia pergunakan waktunya dengan baik, maka orang-orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Ibadahnya dia lebih banyak dibandingkan yang dahulu. Maka ada satu hadis yang mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah tetapi amalnya baik. Tapi wasyarun nas, sejelek-jelek orang adalah man tala umruhu, dikasih usia panjang oleh Allah tapi amalnya buruk. Nah, dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Allah telah menyediakan syahrul Ramadan, syahrun azim, futihat abwabul jannah wa hulikat abwabun nar au abwabul jahim wa sufidati syayatin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu surga di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh para ulama dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu abwabul jannah, ya, itu caranya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Aksarus sholat, aksarul istighfar, aksarus sadaqat. Jadi pintunya itu adalah amal soleh. Tanpa amal-amal soleh maka tidak mungkin kita bisa mengejar, walaupun juga pintu surga telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita gunakan. Dan orang amal soleh ini Masya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupannya, diberikan kehidupan yang barokah, kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sonika, apa ayatnya itu? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jadi kata Allah, man siapa saja amilah yang berbuat solihan dengan baik. Jadi siapa saja yang belum usami yang beramal soleh, min zakarin au unsa, apa niki bini laki, ya, tidak ada bedanya, bini laki amal soleh. Apa kata Allah? Wa huwa mu'min, dia dalam kondisi iman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka hidupnya ini akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Dan yang paling nikmat, walanajziyannahum ajrahum
bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan sesuai dengan amal yang dikerjakan. Banyak di dalam ayat Al-Qur'an niki yang diinformasikan oleh Allah kepada tiang pelunggu sami. Lamun tiang pelunggu sami amal baik, insya Allah nanti Allah kasih kebaikan. Namun tiang pelunggu sami ini amal buruk, pasti Allah juga akan kasih keburukan. Itu sudah hukum alam, hukumnya Allah, sunnatullah. Orang yang berbuat soleh yang baik insya Allah akan diberikan oleh Allah kebaikan. Tidak mungkin Allah akan membalas keburukan bagi orang yang berbuat kebaikan. Orang yang jahat juga begitu. Suatu saat kalau kita berbuat jahat, maka Allah juga tidak akan diam. Allah kasih itu. Apa ayatnya? Di Al-Isra juga ada. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. In ahsantum ahsantum, jika kau, kata Allah, berbuat kebaikan, ahsantum, akan kembali kebaikan itu. Wa in asatum falaha, jika berbuat kesalahan, berbuat kejahatan, juga kembali kepada dirinya. Tidak mungkin si A ini berbuat baik tiba-tiba dikasih tetangganya, orang yang tidak berbuat baik. Tidak mungkin orang yang berbuat jahat kemudian tiba-tiba dapat kebaikan. Coba kita lihat sekarang, banyak orang berbuat kesalahan, bagaimana nasibnya? Kadang juga bulan Ramadan peningkatan ibadah, wakilnya pemuda-pemuda ikut datang ke masjid. Ada cerita datang ke masjid mau meningkatkan ibadah. Dia datang ke masjid ketemu temannya, mau kemana kamu? Mau ke masjid, kan Ramadan, tingkat ibadah. Apa enggak nyolong lagi kamu? Ya. Oh, kamu tak jagur nanti. Terus kata temennya, jangan pura-pura kau. Kalau enggak ke masjid nyolong kamu. Kenapa sandalmu kekempit itu, katanya. Terus dia bilang, iya, ini mau saya kembalikan ke masjid, mau saya tukar, katanya. Kemarin kekecilan. Nah, ya, tadi ternyata juga pekerjaan yang biasa begitu kumat lagi, katanya. Pendekatan peningkatan ibadah mau ke masjid, ternyata mau tukar sandal karena kemarin yang diambil kekecilan, katanya. Nah ini kan begitu ketahuan maka digebok enggak, baru sandal belum yang lain. Maka banyak orang di luar sana yang bonyok gara-gara curi yang namanya motor, ketahuan langsung digebukin di mana-mana. Maka kalau dia berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, pasti nanti akan kembali kepada dirinya. Tak mungkin orang masjid akan ngeroyok sama dia kalau udah ada kejahatan dan kesalahan. Tapi begitu ada pemuda datang-datang tiba-tiba, oh yang ngebang tidak ada, ketiduran, datang dia jam 4 ke masjid sampai menjelang subuh tidak ada. Waduh, kemana orang-orang? Masjid-masjid sudah pada ngebang nih. Akhirnya pemuda ini nyalakan speakernya, ngebang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak pernah terdengar suara begitu. Yang di rumah pada dengar semuanya. Kira-kira gimana komentarnya ibu-ibu? Tidak pernah terdengar suara gitu di masjid. Ada suara baru yang enak, anak muda. Kira-kira gimana pikirannya? Siapa itu suaranya? Masih muda atau gimana? Kalau muda tak ambil mantu aja.
Begitu dia lihat anak muda yang gagah terus azan, sholat khusyuk, kira-kira orang hadir di jamaah di masjid ini, kira-kira dia ngerumun atau gimana? Pasti dia akan nyanjung dia kan? Oh, siapa itu? Anak siapa? Oh, dia anak baru tetangga sebelah itu baru datang, itu mantunya Bu Aji. Oh, untung ya Bu Aji itu, nah, ya kan? Untung Bu Aji itu punya mantu begitu kan, gitu kan? Nah, kalau semua itu kebaikannya dilakukan orang, pasti orang pun juga akan memuji. Tidak mungkin dia orang itu akan menghujat, tapi pasti dia akan memuji. Kenapa? Karena kebaikannya. Di antara manusia saja kita memuji, apalagi yang menciptakan manusia. Maka subhanallah, ibu-ibu, Ramadan ini kita jadikan sebagai wasilah, sebagai media untuk merebut kemuliaan-kemuliaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Bu, di Masjid Al-Amin ini ba'da subuh ada kajian. Diikuti kajiannya. Untuk apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Diikuti. Kenapa? Karena yang dibicarakan adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, mengajak kepada kebaikan, termasuk juga yang bicara mengingatkan dirinya bahwa betapa manfaatnya bulan suci Ramadan dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dirancang Ramadan itu, dirancang kapan kita baca Al-Quran, kapan kita nambah sholat sunnah, kapan kira-kira kita qiyamul lail, kapan kita malam hari taraweh. Dirancang jadi penuh ibadah di bulan Ramadan. Habis sholat subuh ya kita kajian, habis itu sebentar lagi kita syuruk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan sholat sunnah ini luar biasa. Inilah ibadah yang pahalanya disamakan oleh Allah, ibaratnya orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka syuruk ini adalah hajinya orang-orang fuqara wal masakin. Kalau kita yang mungkin diberikan kelebihan rezeki oleh Allah bisa datang ke Mekah, ke Madinah, ziarah untuk ke Rasulullah, ibadah kepada Allah di Ka'baitullah, orang fuqara masakin tidak bisa, maka disediakan tempat oleh Allah, waktu oleh Allah pada saat suruk. Itulah ibadah yang bernilai ibadah haji dan umrah. Maka kalau ini dimanfaatkan dengan baik, insya Allah tidak ada bedanya yang miskin dan yang kaya. Kenapa? Yang fuqara masakin memanfaatkan waktu dengan baik, sementara yang diberikan nikmat oleh Allah tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka boleh jadi amalnya lebih baik yang tidak punya kekayaan. Nah, ini tergantung kita, sikap kita dalam menyambut bulan suci Ramadan dan memanfaatkan waktu. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali dorongan-dorongan kita. Habis itu kemudian kita buka Al-Qur'annya, kita harus merancang, oh saya hari ini harus 1 juz, saya 1 hari harus 2 juz, saya 1 hari harus 3 juz. Kalau kita sudah punya planning begitu, pasti ibu dan bapak sehari 1 juz itu pasti nanti 1 Ramadan akan khatam. Kenapa? Karena kita ayat Al-Qur'annya itu 30 juz, kecuali mau nambah 40 juz ya, sementara Ramadannya 30 hari atau mungkin 29, tapi kayaknya tahun ini kayaknya 30 karena Sa'bannya kemarin 29. Nah, jadi jangan minta dispensasi lagi, kita sempurnakan, ya kan?
ibadah Ramadan. Jadi satu hari kita baca 1 juz. Kalau tidak bisa sekali duduk 1 juz, ba'da subuh 2 lembar. Nanti pada saat zuhur 2 lembar. Kemudian maghrib atau isya 3 lembar. Malam 1 lembar. Akhirnya apa? 10 lembar selesai. Kenapa? Karena 1 juz Al-Quran itu hanya 20 halaman, sama dengan 10 lembar. Jadi kalau misalkan itu dirancang, maka insya Allah kita selama Ramadan bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ibu-ibu pelan-pelan, insya Allah di Karangpanas ini tidak ada nggak bisa ngaji. Semuanya bisa ngaji. Tiang tahu wajahnya ini ahli surga semua. Ya. Walaupun ngajinya ada juga yang geraul-geraul, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sambil ngantuk-ngantuk ya. Ya tidak apa-apa, yang pelan-pelan. Yang tidak bisa baca ya dibaca Al-Ikhlas, dibaca Mu'awwidhatan, dibaca, baca suratul Ikhlas, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, suratul Fatihah, doa, insyaallah kandungannya sudah 30 juz. Nah kan enak kan? Jadi Islam ini diberikan luar biasa kelonggaran oleh Allah. Siapa yang mau, maka Allah akan berikan kemuliaan, tergantung kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu. Mudah-mudahan sama dengan kayak tadi ya, sahabatnya Thalhah bin Ubaidillah, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat yaitu amal soleh di bulan suci Ramadan. Nah, selanjutnya tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan ini selain amal-amal soleh, maka banyak berdoa pada Allah. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lagi puasa ya, sampai kemudian menjelang futur, menjelang berbuka iftarnya itu, maka kata Nabi, da'watun la turaddu atau da'watun mustajabah. Doanya ini tidak akan ditolak oleh Allah, dalam artian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus doa sama Allah, minta kepada Allah, minta yang baik, minta anak soleh, minta rezeki yang barokah, minta rezeki yang cukup, minta dikuatkan iman oleh Allah, minta diberikan keistiqomahan oleh Allah. Yang baik-baik kita minta, karena mumpung bulan Ramadan. Ini ada cerita Pak, tapi ceritanya ini bukan ceritanya sahabat Nabi. Ada orang yang sudah laki-laki, sudah hampir usianya 40 tahun, di narak jodoh, jomblo. Jadi kan ada yang namanya jomblo, ada juga yang duren, duda keren. Wah, ada yang jomblo, belum dapat jodoh, datanglah ke kiai, tuan guru, tiang niki sudah umur berembe niki, tunah doa tiang biar dapat jodoh. Tapi kata kiainya ini bilang, ya, kamu lebih banyak doa pada Allah, doamu lebih mustajabah. Mumpung besok Ramadan, selama Ramadan itu kamu berdoa tengah malam, minta pada Allah, minta, ya Allah, siapa yang kamu suka. Oh ya. Akhirnya dilaksanakan begitu masuk Ramadan. Sebut saja namanya ini Ammar. Ammar ini cinta sama Fatimah. Maka tiap malam semenjak Ramadan, ya Allah, berikan kami jodoh dengan Fatimah ya Allah.
Nah, disebut walaupun wajah saya tidak seganteng seperti yang diinginkan Fatimah, maka cintakan Fatimah dengan saya ya Allah. Jika Fatimah ditakdirkan bukan jodoh saya ya Allah, maka rubahlah takdirnya ya Allah. Nah, pokoknya maunya sendiri udah. Jika ada orang yang cinta Fatimah, dia mau menikah, maka tolong ya Allah gagalkan ya Allah. Nah gitu. Jadi terus minta selama bulan Ramadan, minta, nangis pada Allah. Begitu selesai Ramadan, setelah lebaran topat nggak datang-datang. Datang kepada kiai lagi, kiai 1 bulan kiai qiyamul lail doa belum datang kiai. Oh kalau begitu nanti habis lebaran topat, kamu nanti hari Jumat jam 7 pagi sowan ke ibunya, sebut Ibu Zubaidah. Nah, arak nama Zubaidah sini. Datang ke sana untuk apa ki? Lapor, Ibu, saya ini kepingin melamar Adinda Fatimah. Sampaikan, kami sudah berdoa ya Allah. Oh siap kiai. Akhirnya pas hari Jumat jam 7 pagi, wah sudah ditentukan jamnya ya. Wah ini mungkin jam 7 ini memang sudah waktunya ini ya. Nah, akhirnya datang ke sana, lapor ke ibunya mau melamar Fatimah. Begitu disampaikan, Ibu Zubaidah ini nangis dia. Loh, kenapa Bu nangis? Ternyata Ibu Zubaidah ini juga sudah lama menjanda, terus kepingin punya suami lagi. Dia doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan Ammar jadi jodohku. Nah, jadi Ammar yang minta ini, berarti ini perang antar doa ini. Wah kata si Ammar, wah kacau ini. Mau melamar anaknya, ibunya minta. Bingung si Ammar, ditanya, Mar gimana? Katanya kan, aduh, bingung si Ammar. Nanti Bu, wong saya ini mau melamar anak ibu, kenapa ibu yang minta saya? Akhirnya dijawab, nanti Bu saya istikharah dulu. Pulang dia ini jalan kaki sambil ngerumun, ya Allah, malaikat salah laporannya. Jadi menyalahkan malaikat. Dia doa minta Fatimah kok dilaporkan sama Zubaidah. Makanya yang datang Zubaidah, datang ke kiai, kiai nggak jelas kiai. Loh kenapa nggak jelas? Kita sudah sampaikan ke ibunya, malah Bu Zubaidah minta saya. Terus gimana jawabanmu? Saya bilang kiai nanti istikharah dulu. Terus gimana kalau misalkan nanti dia nggak mau Fatimah? Mikir dia, ya kiai kalau tidak dapat apapun yang dapat, kalau Fatimah nggak dapat ya sudah ibunya saja. Akhirnya disepakati tanggal pernikahannya. Nah, Ammar sama Zubaidah. Begitu disepakati, undangan disebar, persiapan makanan disiapkan, semua sudah ready, tinggal besok pagi mau akad nikah. Malam hari Bu Zubaidah kecelakaan. Begitu kecelakaan masuk rumah sakit, malam itu meninggal. Semua keluarga ini kumpul rapat. Ini gimana? Besok mau menikah, undangan beredar, makanan sudah kita pesan semua. Akhirnya keputusan keluarga, karena ibunya sudah meninggal, Fatimah masih ada, maka kita kawinkan dengan Fatimah. Nah, jadi Ammar mengumpulkan innalillah dan alhamdulillah. Ya Allah, berarti kan doa, ya, doanya makbul ya, walaupun juga kadang-kadang masih muter dulu, tapi itulah kehendak Allah. Jadi kita ini jangan pesimis dengan doa, Bu. Jangan-jangan nanti doa
belum dikasih marah sama Tuhan, mungkin diputar dulu ke sana kemari, tapi besok akan diberikan oleh Allah, kita tidak tahu. Mungkin hari ini disimpan doanya sama Allah, tapi mungkin begitu kembali ke panggilan Allah, nih permintaanmu dulu, permintaan surga sekarang tak kasih, kau sudah kembali kepadaku, tak berikan sekarang. Kita tidak tahu permohonan kita. Makanya yang penting adalah berdoa, minta kepada Allah. Kenapa? Karena sekarang masih bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kenikmatan, kebahagiaan. Di Al-Qur'an juga sudah dijelaskan, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Mudah-mudahan itu yang perlu kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pikir ini yang dapat yang sampaikan, sudah waktunya syuruk ya. Mudah-mudahan majelis kita, duduk kita dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati pelunggu kami. Yang benar datang dari Allah, kesalahan dari Al-Fakir Zaidi Abdad semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai kebaikan-kebaikan duduk dan majelis kita. Ala kulli hal, kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Demikian Bapak Ibu sekalian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.